STA TV Media Syiar Islam. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu filsafat, sepengetahuan yang saya ketahui, adalah ilmu yang mereka menggunakan logika. Jadi mereka ingin memahami agama ini dengan logika. Kalau seandainya itu masuk logika, maka itu diambil sebagai keyakinan. Tapi kalau seandainya itu tidak masuk logika, maka dia berusaha sekuat tenaga agar bagaimana agama itu dibawa sesuatu yang lebih logis. Ya. Nah, sementara agama itu sendiri adalah sesuatu yang murni, yang itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, sebagaimana telah kita bahas di kajian kita di pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, ya selesai Ka'bah dibangun, ini diapain Ka'bahnya ini? Mereka mengatakan, ya, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Dan ajarkan kepada kami, wahai Rabb kami, bagaimana cara kami manasik, bagaimana kami tawaf, bagaimana apa yang harus kami baca, dan yang semisalnya. Ya, Nabi Ibrahim tidak berbuat sesuatu yang datang dari pikiran beliau, mengolah daya beliau berpikir, tidak. Tapi beliau meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada beliau bagaimana cara kami mengamalkan ini, bagaimana kami beribadah kepada Engkau ya Rabb kami. Begitu juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Iya, sementara Ka'bah adalah sesuatu yang sangat beliau cintai. Jadi sebenarnya beliau ingin ketika sholat itu menghadap ke Ka'bah. Ya, beliau ingin menghadap ke Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu belum memerintahkan nabinya untuk menghadap ke Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau nggak mengatakan ini kayaknya lebih bagus ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah, karena Ka'bah itu sholatnya dibandingkan tempat yang lainnya itu 100.000. Nah, Baitul Maqdis kan cuma 500. Ya. Rasulullah tidak akan menghadap ke Ka'bah sampai datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap ke Ka'bah. Makanya disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, kami palingkan wajah ya ke Ka'bah dari apa yang kalian ridhoi. Jadi Rasulullah ridho sebenarnya ke Ka'bah, tapi Allah belum memerintahkan, makanya beliau tidak mengalihkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ya adalah murni sesuatu yang datang dari Allah berupa wahyu. Sementara filsafat, logika manusia. Jadi nggak apple to apple. Ya, nggak mungkin logika manusia menghukumi apa yang ada datang dari, maksudnya menghukumi ya, bahasa saya menghukumi, bukan memahami, menghukumi apa yang datang dari Allah. Maka nggak, sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang nggak bisa disatukan. Ya, yang satu pegangannya adalah logika dan akal. Ya, aduh, ngapain juga repot-repot Allah memerintahkan orang pakai celana di atas mata kaki? Ini masalah simple. Kan begitu dia, mereka orang-orang logika, orang-orang filsafat. Ya, aduh, terlalu murahan lah kalau sebuah agama yang diturunkan oleh Allah hanya membahas orang memakai celana di atas mata kaki. Inilah sesuatu yang subhanallah, ya, logika yang dipakai orang-orang filsafat. Ya, dan tentunya agama itu adalah sesuatu yang terkadang dia masuk akal kita dan terkadang akal kita tidak sampai ke arah sana. Ya, jadi tidak akan mungkin disatukan. Makanya para ulama kita, para hadirin dan hadirat, pernukilkan dari Al-Imam Syafi'i, orang yang mempelajari ilmu filsafat itu dia diarah kampung, dipukul pakai sendal, dan inilah hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat. Orang yang akan belajar ilmu filsafat, saya tegaskan kembali, dia tidak akan sampai kepada jalannya untuk mencari ketenangan, ya, dekat dengan Allah. Jadi mereka, ya sudah, kita ingin mencari Allah dengan logika kita ingin mencari Allah dengan akal kita. Maka ini sesuatu yang tidak akan mungkin mereka dapatkan. Secerdas-cerdasnya Anda, sepintar-pintarnya Anda tidak lebih pintar daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam ilmu filsafat. Tetapi beliau rahimahullah di akhir hayatnya, ya justru beliau memeluk Sahih Bukhari. Maksudnya beliau ingin menerangkan untuk mengenal Allah, mengenal agama, supaya kamu bisa mendapatkan ketenangan, ada pada Sahih Bukhari. Maksudnya ada pada hadis-hadis Rasulullah, bukan dengan logika-logika yang itu semakin akan membuat orang haus. Wallahu a'lam bishawab.